warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana wa 'allamahul bayan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin nabi akhiriz zaman wa ala alihi wa ashabihil kiram. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Al-mukarramun, para kiai, para asatidzah, para ustadzat, para hujjat, para masyayikh, guru-guru kita yang hadir, alhamdulillah saya ada kebanggaan malam ini hadir Ketua MUI Kecamatan Pademangan, sahabat saya Bapak Haji Slamet Suboro SPDI, jauh-jauh Pademangan hadir ya. Tua masjid dan pengurusnya, Pak Imam kita, Bapak-bapak, Ibu dan saudara-saudara jamaah sekalian yang saya muliakan, dan moga-moga semua yang hadir tercatat dalam deretan ahli surganya Allah, amin. Saya hadir di Jadi Badali Pak Ustadz Badrul Zaman. Ini jadwal beliau karena katanya sedang ada acara di Puncak. Tadi sore WA saya, Kiai bisa nggak maghrib sampai isya hadir apa izin? Terus saya lagi kosong, insya Allah saya hadir. Moga-moga kehadiran saya ada manfaatnya untuk kita semua, amin. Para jamaah yang saya muliakan, sehubungan dengan fenomena sikon keberadaan umat Islam di Indonesia yang belakangan ada sebagian yang cuek bebek dengan Islam masa bodoh, ada nggak yang begitu? Ada juga yang tidak suka dengan Islam, orangnya orang Islam, malah ada yang benci dengan Islam, ada nggak? Nah, karena itu saya ingin menyampaikan pesan Rasul, jangan jadi orang yang kelima, jangan jadi golongan yang kelima. Rasul pesan begini, kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban fala takun khamisan fatahlik. Kun aliman, jadilah kamu orang alim. Tentunya alim yang ya'malu bi'ilmih wa yu'allimu bi'ilmih. Itu alim yang mengamalkan ilmunya dan mengajarkan ilmunya. Karena ada orang alim hanya pandai mengajarkan ilmunya tapi kurang pandai mengamalkan ilmunya. Betul-betul. Sampai ada orang istilah jarkoni, Pak. Tahu jarkoni? Isok ngajar, raiso ngelakoni. Ceramahnya pinter, ngajarnya hebat, amalnya jauh dari apa yang disampaikan. Karena itu alim yang ya'malu bi ilmi wa yu'allimu bi ilmi, alim yang mengamalkan ilmunya dan mengajarkan ilmunya. Jadi mu'allim, orang yang menyampaikan ilmu. Ini pesan Nabi itu. Kalau bisa menjadi alimun ay mu'allim, atau aliman ay mu'alliman ya. Kalau nggak mampu menjadi orang yang pertama, orang yang alim, au muta'alliman, kata Nabi, jadilah kamu muta'allim, orang yang belajar ilmu. Alhamdulillah ya.
Masih banyak orang-orang Islam yang mau jadi muta'allim. Ada yang sekolah, ada yang mondok, ada di madrasah. Alhamdulillah, itu muta'allim, jadi murid, jadi santri. Kalau yang pertama jadi ustadz, jadi kiai, jadi guru, ya kan, yang pertama. Masih banyak sekarang kita guru-guru, kiai kita makin tambah hari tambah banyak. Tidak ada waktu, nggak sempat jadi muta'allim, jadi murid, jadi siswa, jadi santri. Maka yang ketiga kata Nabi, au mustami'an. Jadilah kamu mustami', orang yang mau mendengarkan ilmu. Jipik ngaji, kuping. Nah, kayak sekarang kan, bawa kertas enggak, bawa catatan enggak, bawa pulpen enggak, nulis tidak. Jipik ngaji, kuping. Mustami, kelompok ketiga ini. Alhamdulillah masih kebagian masuk mustami kita. Mustami'in, mustami'at, masih mau mendengarkan ceramah, mendengarkan taklim, mendengarkan nasihat. Alhamdulillah. Masih juga sulit, tidak punya waktu, kesibukan luar biasa. Boro-boro jadi orang alim, boro-boro jadi orang yang muta'alim, boro-boro jadi mustami, nggak bisa. Masih ada yang terakhir, yang keempat, au muhibban, cukup jadi orang yang cinta ilmu. Fala takun khamisan, jangan jadi orang yang kelima. Kata Rasul, fatahlik, maka binasa, maka celaka, rusak tuh kelompok yang kelima itu. Mengajarkan ilmu tidak, belajar ilmu tidak, mendengarkan pengajian tidak, seneng aja tidak, rusak, celaka. Nah, kita alhamdulillah ini paling masuk golongan ketiga, ikut jipik ngaji kuping. Belum ada. Ini baru ngaji kuping. Para jamaah, kita ini orang Islam, maka yang pertama mestinya menjadi orang yang mengajarkan tentang Islam. Untuk bisa mengajar Islam harus paham akan Islam. Masih banyak sampai hari ini orang Islam enggak paham apa itu Islam. Benar-benar. Boro-boro hukum yang lain-lainnya, pengertiannya masih banyak yang belum paham. Mawal Islam, apa itu Islam? Sering disampaikan oleh para penceramah, oleh para muballigh, para dai dan lain-lain. Islam kalau kita ambil dari makna katanya, makna luhunya dari aslama, justru Islam, berserah diri, patuh, pasrah, manut, itu Islam. Tapi secara istilah, ini yang jarang dipahami. Secara syara istilah, syar'an atau istilahan, Islam itu wad-dinul ladzi jaa bihi nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam li sa'adatil mar'i fi ma'asyihi wa ma'atihi. Ini makna Islam. Islam adalah ad-din, agama. Agamanya bagaimana? Allazi jaa bihi nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, yang datangnya dibawa oleh junjungan agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Islam, agama yang datangnya dibawa oleh Nabi yang bernama Muhammad. Di Indonesia UD 45 telah menulis
mensahkan, mengakui adanya 6 agama. Waktu Orde Baru 5 agama. Sekarang reformasi 6 agama. Saya ini ketua Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Jakarta Utara yang membawai 6 majelis agama. Nih gini-gini jangan dianggap orang ece-ece ada kan. 6 majelis agama, saya ketuanya bapak-bapak. Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, Konghucu. Kantornya di lantai 8 kantor wali kota. Dalam rapat sampaikan, saudara, FKUB itu merupakan rumah besar yang mempunyai 6 kamar. Tolong hati-hati, jangan sampai salah masuk kamar, bisa berbahaya. Biarkan Islam dengan Islamnya, biarkan Kristen dengan Kristennya, biarkan Katolik dengan Katoliknya, biarkan Hindu dengan Hindunya, biarkan Buddha dengan Buddhanya, biarkan Konghucu dengan Konghucunya. Aman, insya Allah. Harus kita terima Indonesia bukan negara agama, tapi negaranya bangsa yang beragama. Nggak punya agama, out dari Indonesia. Itu makanya komunis nggak boleh. Pak, ada komunis? Nggak ada. PKI nggak ada, yang ada itu anak cucunya. Wajahnya nggak ada, yang ada ideologinya. Itu ada kata Pak, awas bahaya Latin. Tahu Latin? Pak, Latin tahu? Bukan Latin, bukan Latin. Kekuatan yang dahsyat, yang mengakar, yang tersimpan di dalam hati yang paling dalam, itu Latin itu nggak kelihatan ya. Jadi nggak ada. Kalau biro PKI nggak ada di Indonesia itu. Yang ada itu anak cucunya, betul nggak? Ya. DITI nggak ada, yang ada anak cucunya, betul nggak? Lah iya, karena itu kita nggak boleh membenci siapapun. Tugas kita adalah mengajak, bukan mengejek. Kembali lagi, Islam adalah agama yang datangnya dibawa oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk apa baginda Rasul membawa agama? Lisa'adatil mar'i. Rasul membawa Islam itu untuk kebahagiaan manusia. Ingat-ingat, untuk kebahagiaan manusia. Di mana? Fi ma'asihim wa ma'adihim, dalam kehidupan dunia dan akhirat. Nabi Muhammad membawa Islam untuk kebahagiaan umatnya, hidup di dunia dan di akhirat. Maka mestinya orang Islam itu adalah orang yang bahagia dunia dan akhiratnya. Tapi nyatanya bahagia enggak? Orang Islam bahagia enggak? Pak, bahagia enggak? Bahagia. Punya rumah besar, mobil mewah, banyak duitnya, punya jabatan, hah? Bahagia kan? Hebat, luar biasa. Nggak punya rumah bahagia, ya kan? Dan mobil bahagia, bahagia. Ini yang bahagia. Bahagia itu kan nggak bisa diukur dengan kekayaan. Yang penting pandai bersyukur, insya Allah bahagia. Makan sekali kita syukuri, bahagia, ya. Baju punya 2 potong, syukuri, bahagia, insya Allah. Balik lagi, orang Islam itu kalau betul-betul memahami tentang Islam, mengamalkan ajarannya, dipastikan akan menjadi orang yang bahagia, orang berhasil dunia sampai akhirat. Cuman mohon maaf, sampai sekarang Islamnya gak utuh. Qur'annya jelas ya. Ya ayyuhalladzina
ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah ala Yasin tawassalna wa bil hadi wa kulli mujahidin bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Sengaja saya sampaikan ada selingan sholawat ya, mungkin nanti istighfar dan lain, karena kalau kita paham bahwa Yahudi itu telah memahami kelemahan umat Islam. Apa itu? Ketika dekat dengan Allah maka keyakinannya luar biasa. Itulah kemudian diturunkan paham Islam yang selalu mencoba untuk menjauhkan kita dengan Allah. Ya kan? Ada paham yang sholawatan bid'ah. Nah, itu dari buatan Yahudi itu. Zikir bid'ah, yasinan bid'ah. Sholawat apa lagi yang tahlilan ya. Oh, itu kan cara-cara orang Islam untuk dekat dengan Allah, maka dijauhkan. Doa bareng-bareng bid'ah. Saya bersyukur Wahabi di Saudi Arabia sudah dihapuskan oleh Raja Salman ya, karena itu yang nampaknya telah merusak paham Al-Quran. Nabi kita siapa? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad luar biasa, nggak pernah nyalah-nyalain orang, ya kan? Nggak pernah ngapil-ngapil orang. Makanya dakwah para wali berhasil karena memang mengikuti dakwahnya Rasul. 3 metodologinya kan, ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ada 3 metodologi dakwah itu. Kalau betul Quran ada 3. Bil hikmah dengan cara-cara persuasif ya, cara-cara yang bijaksana. Pihak yang kedua, yang pertama tadi bijaksana, persuasif ya, manusiawi dan lain-lain itu. Makanya para wali-wali Songo, kalau kita pernah melihat, membaca, mendengar sejarahnya, sampai ada yang mohon maaf bikin wayang, ya kan, tontonan jadi tuntunan, bikin barongsai, bikin kartu domino, demenan itu domino itu, kitab 28, macam-macam dakwah itu, bil hikmah itu. Nggak bisa frontal, nggak pakai begitu, dicari tahu. Dulu Mbah Hasyim Asy'ari, Hadratus Syekh itu dakwah Jawa Timur di Jombang, itu sampai ikut main kartu, Pak. Sejarahnya begitu. Ikut main kartu, menang, orang penasaran. Nah, main kucelak, tahu kucelak? Koprok itu loh. Tahu koprok? Kalau saya dulu sering main itu waktu masih di kampung, ya enggak. Satu waktu menang, habis nonton wayang anak Pak, main koprok, kucelak bahasa itu. Koprok kan kucelak itu yang ada 6 5-nya, nggak ada gambar celeng macam-macam itu. Oh, udah menang,
Mestinya sudah itu. Kok kepengen masang lagi? Pasang lagi kalah, pasang lagi habis akhirnya. Aduh, mau jajan malah enggak. Setan begitu. Itu wasit begitu, ikut pasang putar atau koplok itu. Pasang menang, main menang, judi menang. Akhirnya orang-orang pengen pada belajar. Tuh Mbah, gimana sih? Kok setiap main menang terus? Kata Basim, kalau pengen menang datang ke rumah. Dia jadi baca syahadat, ya enggak? Ya lama-kelamaan syahadat, sholat dan lain-lain, otomatis kan jauh dari kemaksiatan. Itu bil hikmah. Wal mau'izatul hasanah, dengan tutur kata yang baik, yang lemah lembut, menyanjung bukan menyinggung, ya kan? Tuh, enak tuh dengannya. Kadang-kadang makanya saya kaget itu. Kalau ada para penceramah yang isinya adu domba, fitnah, menghasut, nebarkan kebencian, ngajarin siapa itu? Saya nggak pernah baca sejarah Nabi itu Nabi menghina orang, pernah nggak? Mencaci orang, ya kan? Nah, karena ketika dakwah ada anak muda, ya Muhammad, saya pengen masuk Islam, tapi saya masih judi. Saya masih minum minuman keras, saya masih berzina. Bolehkah saya masuk Islam? Kata Nabi, oh ya boleh, boleh kata Nabi. Tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Ente kalau udah masuk Islam jangan pernah berbohong. Sanggup? Oh sanggup, cuman berbohong. Masih boleh main, masih boleh minuman keras, masih boleh berzina, sanggup. Baik, pulang. Ini jawab lagi di tadi. Besok malam ketemu temennya, tukang main. Bro, ayo mana? Biasa dong, banting kartu, judi. Kata pemuda yang muslim mu'alaf tadi, ya Allah, saya ini kan udah biat janji sama Nabi. Saya udah muslim sekarang. Jadi saya tidak berbohong. Kalau saya mau diajak judi sama teman saya, besok ketemu Muhammad, gua ditanya, lo semalam judi apa enggak? Kalau gua jawab judi, pasti kena hukuman, iya kan? Dijawab enggak judi, saya melanggar janji, bohong. Ditinggal judinya itu. Besok malam ketemu dia okep, diajak mabuk. Bro, gimana? Ayo, botol biasa. Waduh, kenapa? Udah nggak usah. Begini teman saya ini kan udah janji sama Muhammad tuh, udah masuk Islam saya. Saya janji nggak berbohong. Nah kalau saya malam ini minum minuman keras, besok ketemu Muhammad saya ditanya lagi. Ente semalam minum apa enggak? Kalau saya jawab minum, ya kena hukuman. Dijawab enggak juga saya berbohong, melanggar janji. Muhammad, sorry ya, saya enggak mungkin berbohong sama Muhammad. Tinggalkan itu minuman. 2. Malam ketiga, jablay. Ya kan? Tahu jablay? Ya jarang dibeli orang bilang, ya kan? Halo mas, ya enggak? Tanya. Ayo, biasa di pojok. Lagi-lagi pemuda tadi berhitung, kalau saya ikut wanita berbuat zina, besok ketemu Muhammad ditanya, ente semalam zina apa enggak? Dijawab zina, kena hukuman. Dijawab tidak, dia melanggar janji, aku telah janji tidak akan berbohong. Tiga-tiganya cukup dengan jangan berbohong, ditinggalkan semua. Dakwah Rasul. Coba kalau Nabi gak bijaksana, Muhammad, saya mau masuk Islam, tapi saya masih berzina, saya masih berjudi, saya masih mabuk, boleh enggak? Ya enggak boleh dong. Jadi masuk enggak? Inilah dakwanya para wali di tanah Jawa, para wali di Indonesia. Makanya banyak orang Indonesia, terutama Jawa, masuk Islam dengan kesadaran. Alhamdulillah. Ini yang pertama, aliman, mengajarkan tentang Islam, ya.
Kalau Islamnya dimengerti, Islamnya dipahami, Islamnya diamalkan secara kafah, dipastikan umat yang paling tinggi derajatnya, yang paling hebat kehidupannya, insya Allah. Quran itu jelas. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Ya ayyuhalladzina amanu, hai sekalian orang-orang yang beriman. Orang iman dipanggil oleh Allah untuk apa? Untuk diberi pengertian biar ngerti, untuk diberi pengetahuan biar tahu, untuk diberi pemahaman biar paham, ngerti, tahu, paham tentang perintah Allah yang mana? Udkhulu fis-silmi kafah, masuklah kalian dalam Islam kafatan, secara keseluruhan. Jangan sepotong-sepotong, jangan separuh-separuh, jangan sebagian-sebagian, kafah semuanya. Akidahnya Islami, amaliyahnya Islami, ibadahnya Islami, akhlaknya Islami, ekonominya Islami, budayanya Islami, politiknya Islami. Nah, sementara kan belum, ya kan? Akidahnya Islami, iya, hanya bertuhanan berallah. Qul wa ilahukum ilahun wahid, la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Hanya kepada Allah. Allahu ahad, Allahus, iya kan? Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Ada orang mengakui, meyakini Allah Maha Esa, tapi ketika memohon bukan kepada Allah, padahal Allahus samad, Allah tempat bergantung segala sesuatu. Minta pinter kepada Allah, minta benar kepada Allah, minta sehat kepada Allah, minta kuat kepada Allah. Sholatullah salamullah ala sholatullah ala yasin. Minta apapun kepada Allah, Allah tempat bergantung segala sesuatu, Allahus samad. Tapi prakteknya sampai hari ini, mohon maaf, sebagian umat Islam masih ada yang nyembahnya kepada Allah, mintanya selain Allah. Maka kata MZ itu kalau ceramah, masih ada yang iyyaka na'budu wa dukun nasta'in. Masih ada yang minta sama dukun. Kan gak masuk akal. Dukun sama dengan kita, manusia, gak punya apa-apa, gak bisa apa illa biiznillah, betul-betul. Tapi prakteknya masih ada saudara kita, sahabat kita, teman kita. Ada para petani datang ke Mbah Dukun, "Mbah, minta tolong agar panen saya tahun ini baik panennya." Lalu dukunnya aja nggak punya sawah, kok minta panennya kepada dukun baik, Pak? Kalau dukun bisa bikin sawah jadi bagus panennya, dukunnya nyawa dulu. Dukun nggak punya sawah,
Ada lagi orang pedagang datang ke dukun, "Bah, saya minta agar dagangan saya laris." Dukunnya aja nggak punya toko itu, nggak warungan, iya kan? Yang anehnya anak muda datang ke dukun minta agar punya istri cantik, dukunnya aja istrinya gembrot. Jadi kan nggak masuk akal. Minta kepada Allah, insya alamnya sholat. Jangan lupa itu. Semua itu terjawab dengan sholat. Makanya tadi as-sholatu miftahu kulli khair. Sholat itu merupakan kunci segala kebaikan. Pengen apapun sholat. Bapak-bapak dan saudara-saudara pengen banyak rizkinya, kuncinya sholat. Sholat apa? Hah? Pengen banyak rizkinya, sholat apa? Duha, ya kan? Iya. Allahumma in kana rizki fis sama fa'amsilhu wa in fil ardi fa'akhlu, dan seterusnya itu kan. Ya, ba'idan qaribu, yang sedikit banyakin, jauh deketin, langit turunin, bumi jebolin, kan begitu. Ya Allah Rabbi, duka ada jawabannya. Minta kepada Allah. Kalau kita mohon maaf pusing 7 keliling, ingin memilih satu pilihan, banyak pilihan, kuncinya sholat. Sholat apa itu? Kalau ada sekian pilihan, apa dalam bisnis, dalam segala macam apapun, dalam perjodohan, semuanya sama-sama ganteng, sama-sama cantik, sama-sama kaya. Mau bisnis, ada sekian tempat, bagaimana yang lebih tepat? Sholat jawabannya. Sholat apa? Hah? Istighfar. Ada nggak? Ada. Ya Allah, hidupku banyak banget kebutuhannya, banyak banget keperluannya. Jawabannya sholat lagi. Sholat apa? Hajat. Allah lagi. Pengen diangkat derajatnya. Wah, itu dihina melulu dari dulu. Ya enggak, nyalon enggak jadi-jadi, kan begitu. Nyalon RT gagal, nyalon RW gagal, DMI gagal, MUI gagal. Teman saya dulu begitu, gagal terus saya pakai syarat. Alhamdulillah karena rajin tahajudnya, pilih ketua MUI kecamatan. Alhamdulillah. Sana sini orang gak ngergai, tahajud sholat lagi jawabannya. Wa minal laili fata'ajjad bihi nafilatan laka asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmudan. Dengan sholat sunnah pertiga malam bagi amal tambahan, insya Allah Allah mengangkat derajatnya. Asa ayat asaka rabbuka maqaman mahmudan, tempat yang terpuji. Insya Allah. Ya minimal begini, kita ini dalam lingkup keluarga nggak direndahkan oleh anak istri. Betul-betul. Ya, kalau bapak-bapak istri lawan, anak lawan, introspeksi tahajudnya jangan-jangan belum diamalkan itu. Betul-betul. Minta sama Allah, insya Allah itu mantap tahajudnya, anak itu patuh sama kita. Amin. Allahumma ya Rabbal. Karena ada juga ya Allah Rabbi di keluarga suami diinjak-injak oleh istri, bapak dilecek oleh anak, gak ada wibawanya, gak ada kehormatannya. Sholatnya diperbaiki, malah pusing dulu, berat dulu. Ada sholatnya itu, sholat tasbih itu sembuh insyaallah ya. Karena pertigo pusing 7 keliling, tasbihnya pernah nggak sholat tasbih? Hah? Iya kan serba 15 tasbih. Ya,
10. Waktu ruku yang kan 15 semua jemput. Luar biasa. Kesemuanya ada kepada Allah semua. Jangan sampai mohon maaf ya Allah, manusia kadang-kadang jarak kubur mintanya ke kuburan. Ada yang begitu, rebutan tanah kuburan, rebutan bunga yang kering dan lain-lain. Jadi kita nih ziarah kubur itu sudah ambil ibrohnya itu. Datang ke makamnya para wali, orang-orang soleh, para ulama itu ngambil pelajaran. Di samping biar lebih ingat mati, doanya mantep, juga pulang-pulang ambil hikmah, pelajar. Oh iya ya, para wali sih sudah tiada orangnya, manfaatnya masih besar para orang hidup. Udah meninggal tapi masih bermanfaat bagi orang yang hidup. Betul-betul. Kita ini sepulang dari ziarah minimal bermanfaat hidupnya itu. Kalau udah mati mah agak sulit kayak para wali. Minimal hidup kita masih ada manfaatnya. Itulah ukuran orang baik, kata Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik orang anfa'uhum linnas, orang bermanfaat bagi orang lain yang berguna. Minimal keluarga, tetangga dan seterusnya. Ini yang pertama. Jadi kalau orang Islam itu sudah mengerti, memahami, mengamalkan Islam secara kafah, insya Allah sa'adatil mar'i fi ma'asihim wa ma'adihim akan tercapai dengan baik-baiknya. Bukankah doa yang diajarkan Quran kepada kita, doa sapu jagat, apa semua kan? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sebentar Pak. Assalamualaikum. Iya. Oh siap. Insyaallah hadir. Bagaimana mau izin? Apa namanya? Saya kan disuruh hadir sama Pak Wahyudi. Waktu saya mau ini apa? Ngikut. Iya, mau bareng. Udah nunggu di Polres saja nanti saya samparnya. Oke, siap. Jam berapa? Nunggu di halte. Terserah Pak Kiai. Jam 8 ya? Jam 9 Pak Kiai. Jam 9. Oke, jam 9 situ ya. Jam 9 siap. Oke, yuk, masih. Yuk. Salam. Mohon maaf pengganggu karena penting acara besok. Sampai mana tadi? Doa sapu jagat. Alhamdulillah gak hilang. Doa yang Quran ajarkan kan doa agar kita bahagia dunia, bahagia akhirat, selamat dari neraka. Ada dua tujuan hidup itu. Ada jangka pendek, ada jangka panjang. Jangka pendek fi dunya hasanah. Makanya kalau kita nggak bahagia dunia, ya belum sukses, belum lulus, iya kan? Sehingga kita berkewajiban. Coba dikoreksi, akidahnya bener apa belum, akhlaknya Islami apa belum, muamalahnya Islami apa belum, budayanya Islami apa belum, politiknya Islam apa belum. Kan banyak sekarang orang-orang yang terpengaruh oleh kelompok-kelompok yang, mohon maaf ya, orang-orang itu kiai itu jangan berpolitik itu. Kiai itu suci, politik itu kotor. Nah, dari dulu tuh saya dengerin. Sehingga kiai nggak mau berpolitik, orang-orang yang alim nggak mau berpolitik. Akhirnya yang ngisi partai politik orang-orang brengsek itu. Ketika yang menjadi orang brengsek, maka Senayan dikuasai koboi-koboi politik.
muncul pemimpin yang tidak kapabel, tidak kredibel, enaknya makan sambal, gitu kan? Jangan salahkan siapa-siapa. Maka saya politik itu wajib dalam Islam itu. Wajib. Kenapa? Politik bicara kekuasaan, karena memang nggak paham orang Islam itu. Politik itu dengan kekuasaan. Yang mengatur itu adalah penguasa. Kalau yang jadi penguasa orang yang tidak bermoral, akidahnya rusak, jangan menyesal orang Islam itu. Benar-benar. Kata Imam Ghazali, ad-dinu bil mulki yaqwa wal mulku bid-din yaqwa. Ini saling menopang. Ad-din bil mulki yaqwa, agama yang ditopang dengan kekuasaan, yaqwa menjadi kuat. Coba kalau yang jadi RT orang Islam yang militan, yang jadi RW orang Islam militan, yang jadi lurah orang Islam militan, yang jadi camat orang Islam militan, yang jadi wali kota orang Islam militan, yang jadi gubernur orang Islam militan, yang presiden orang Islam militan, pasti maju Islam. Betul tak? Cuman kan sayang, belum semuanya. Yang banyak orang Islam mulutan. Tahu mulutan? Ngomongnya Islam, ngakunya Islam, tapi benci dengan Islam. Enggak mensupport Islam berkembang, enggak menopang Islam maju. Betul-betul. Nah, iya, jangan siapa-siapa. Makanya kalau sebuah Islami, Allah mantep tuh. Kafah kata Quran. Ini kewajiban kita. Apalagi tahun besok, tahun politik, kita tetap hidup rukun, saling menghormati, saling menghargai, gak bercaci maki, tapi kita harus punya prinsip Islam, harus punya pemimpin yang Islami, yang Islami, akidahnya Islam, akhlaknya Islam, muamalahnya Islam, ngomongnya Islam, tahu santun gitu loh. Saya nggak ngarahkan siapa, tadi harus saya sampaikan. Ya, jangan sampai ya Allah Rabbi kata menes, Pak. Kelemahan kita kan ini pulus. Maju tak gentar membela yang benar, teorinya. Prakteknya maju tak gentar membela yang bayar. Harus dewasa sekarang itu, mulai berpikir luas, pandangan ke depan. Insya Allah, yang lalu biar berlalu. Hari ini merupakan kenyataan, besok adalah harapan. Harapan itu misalnya menjadi umat yang yang yaklu wa yu'lai. Itu al-Islam yaklu wa yu'lai. Harus tinggi di atas yang lain. Mayoritas paling banyak mestinya kuat kalau bersatu. Cuman sayangnya belum paham kepada Islam, sehingga gampang diobok-obok, gampang diadu domba, gampang dicendong-cendongin dengan isu-isu ya Allah Rabbi. Ini ada tanya jawabnya nggak? Kalau pengajian begini, ada tanya jawabnya nggak? Tanya jawab ada nggak? Ada. Ya. Ada beberapa menit. Saya bicara alim tadi ya. Ada yang ingin tanyakan tadi? Monggo. Ini saya ngomong begini paham apa enggak ya? Hah? Jamaah paham nggak? Insya ya kan begini, ketika dibuka forum tanya jawab, jamaah ini kan ada dua kategori. Diem bisa karena paham semua, diem jangan-jangan karena apa tadi yang disampaikan oleh Pak Amin Salam, ya kan? Moga-moga sih paham, ya kan? Begitu. Balik, jangan jadi golongan kelima.
Pertama, jadi orang yang alim, yang mengajarkan ilmunya. Yang kedua, belajar akan ilmu, muta'allim. Yang ketiga, mustami, mendengarkan tentang pelajaran-pelajaran ilmu, hikmah, ceramah dan lain sebagainya. Yang keempat, jadi orang yang senang berilmu. Jangan jadi orang yang kelima, ngajar tidak, belajar tidak, dengerin tidak, senang aja tidak. Itu begitulah kepada Islam, mengajarkan Islam, nggak mampu belajar Islam, enggak juga sempat hanya mendengar tentang Islam, minimal senang cinta kepada Islam. Orang Islam benci Islam, jelek-jelekin Islam, pasti akan binasa itu orang. Tinggal tunggu waktunya. Waktu masuk maghrib, waktu isya ya. Jadi sudah boleh bergetar habis saya. Moga-moga ada manfaatnya. Yuk minimal kita menjadi yang kedua, kalaupun tidak jadi yang ketiga, enggak sama sekali jadi yang keempat, senang kepada Islam, insya Allah.